pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dampak kebijakan suku bunga terhadap harga dan imbalan hasil obligasi di pasar keuangan Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Lali Syarifah Ramadhani dengan NIM 212111259. Perkenalkan, saya Felgenesi Elvin dengan NIM 21211121527. Perkenalkan, saya Yudi Purwedayanti dengan NIM 21211121580. Perkenalkan, nama saya Carolina Santiiju dengan NIM 21211121579. Perkenalkan, saya Mulyana Raya dengan NIM 21211121482. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Charlita dengan NIM 21211121581. Perkenalkan, saya Karta Justiani Julita dengan NIM 21211121480. Perkenalkan, nama saya Mary Santo, NIM 212121542. Perkenalkan, nama saya Franciscus Xavier Torres dengan NIM 21211121483. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, latar belakang masalah. Kebijakan suku bunga merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia. Peran Bank Indonesia atau BI sangat penting dalam menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan suku bunga. Kebijakan suku bunga acuan atau dikenal dengan BI Rate menjadi instrumen penting dan mengatur salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan suku bunga adalah pasar obligasi. Obligasi adalah salah satu instrumen investasi berbentuk surat yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi untuk mendapatkan pendanaan. Bagi investor, obligasi merupakan pilihan investasi yang menawarkan pendapatan tetap dalam bentuk kupon serta potensi keuntungan diri. Kenaikan harga obligasi di pasar sekunder. Namun, harga obligasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, termasuk perubahan suku bunga fluktuasi. Suku bunga akan mengubah nilai relatif obligasi di pasar yang pada akhirnya berdampak pada imbal hasil atau yield yang diterima oleh investor. Dalam perekonomian Indonesia, kebijakan suku bunga sangat diterapkan oleh Bank Indonesia. Secara langsung mempengaruhi pasar obligasi. Pada saat suku bunga naik, harga obligasi di pasar biasanya turun, dan sebaliknya hal ini terjadi karena suku bunga menentukan seberapa menarik obligasi tersebut bagi investor. Sebagai instrumen investasi yang bersikap rendah dibandingkan saham, obligasi memiliki hubungan awet dengan perubahan suku bunga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga dan imbal hasil obligasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar keuangan Indonesia mengalami berbagai tantangan global dan domestik, mulai dari krisis ekonomi global, ketidakpastian politik, hingga kebijakan moneter yang berubah-ubah. Fluktuasi suku bunga sebagai bagian dari respon kebijakan moneter terhadap kondisi tersebut telah mempengaruhi dinamika harga obligasi. Situasi ini membuat analisis dampak kebijakan suku bunga terhadap obligasi semakin relevan untuk diperbaiki oleh investor, analisis keuangan, dan pembuat kebijakan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah: yang pertama, bagaimana kebijakan suku bunga mempengaruhi harga obligasi di pasar keuangan Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap imbal hasil obligasi. Yang ketiga, apa implikasi dari perubahan harga dan imbal hasil obligasi terhadap strategi investasi di Indonesia. Yang keempat, bagaimana kebijakan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi pasar obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Yang kelima, apa strategi yang dapat digunakan investor
untuk menghadapi fluktuasi suku bunga di pasar obligasi. Yang berikutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kebijakan suku bunga mempengaruhi harga obligasi di pasar keuangan Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap imbal hasil obligasi. Yang ketiga, untuk mengetahui implikasi dari perubahan harga dan imbal hasil obligasi terhadap strategi investasi di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui kebijakan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi pasar obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Yang kelima, untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan investor untuk mempengaruhi fluktuasi suku bunga di pasar obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, obligasi dalam KBBI juga berarti surat utang berjangka atau waktu lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiaya perusahaan. Obligasi sebagai suatu surat pengakuan utang yang dapat diperjualbelikan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek kepada pihak pembeli untuk kemudian membayar bunga atau kupon pada suatu periode tertentu dan pembayaran pokok di akhir masa pinjaman atau jatuh tempo. Dengan kata lain, penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi merupakan kreditor atau investor. Selanjutnya jenis-jenis obligasi. Yang pertama, jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pemerintah, korporasi, dan daerah. Yang pertama, obligasi pemerintah ataupun lebih populer kita kenal dengan surat berharga negara atau SBN merupakan surat utang yang pemerintah Republik Indonesia keluarkan dengan tujuan membuka kesempatan yang seluas-luasnya ke masyarakat luas dalam berpartisipasi ke pembangunan negara. Yang kedua, korporasi. Obligasi korporasi dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara atau BUMN maupun pada perusahaan swasta. Tingkat resikonya umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan SBN, terbitan pemerintah. Oleh sebab itu, biasanya perusahaan kemudian akan menawarkan retur yang lebih tinggi. Yang ketiga, daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang terbitan pemerintah daerah. Penerbitnya ini bertujuan untuk membantu daerah untuk melakukan pembangunan. Yang kedua, jenis obligasi berdasarkan prinsipnya terdiri dari 2 bagian, yaitu konvensional dan syariah. Yang pertama, obligasi yang kemudian dikelola secara konvensional disebut juga sebagai surat utang. Para investor akan menerima pembayaran kupon di setiap bulannya hingga jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kedua, syariah. Obligasi syariah adalah obligasi yang dimana imbal hasil obligasi adalah berupa uang sewa atau ujrah. Perhitungan imbal hasilnya juga sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dampak kebijakan suku bunga terhadap harga obligasi. Secara teoritis, kebijakan suku bunga memiliki hubungan terbalik dengan harga obligasi. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, investor yang memiliki obligasi dengan kupon tetap cenderung melihat penurunan nilai pasar obligasi mereka. Hal ini terjadi karena suku bunga yang lebih tinggi membuat obligasi dengan tingkat kupon yang lebih rendah menjadi kurang menarik. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, obligasi yang telah diterbitkan dengan suku bunga yang lebih tinggi menjadi lebih berharga sehingga harga obligasi naik. Dalam konteks Indonesia, perubahan suku bunga oleh Bank Indonesia biasanya disertai dengan dampak signifikan pada obligasi pemerintah atau obligasi negara dan obligasi korporasi. Obligasi pemerintah seperti surat utang negara atau SUN seringkali menjadi acuan bagi pasar obligasi secara keseluruhan. Pada saat suku bunga naik, permintaan terhadap obligasi baru yang menawarkan kupon lebih tinggi akan meningkat, sehingga harga obligasi yang sudah ada mengalami penurunan di pasar reguler. Hal ini menyebabkan capital loss bagi investor yang memegang obligasi tersebut jika dijual sebelum jatuh tempo. Pengaruh perubahan suku bunga terhadap hasil obligasi.
Imbal hasil obligasi atau yield memiliki hubungan terbalik dengan harga obligasi. Ketika harga obligasi turun akibat kenaikan suku bunga, imbal hasil obligasi akan meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga turun akan obligasi naik, imbal hasilnya akan menurun. Yield to maturity atau YTM yang merupakan salah satu ukuran utama imbal hasil obligasi menjadi faktor indikator penting bagi investor dalam menilai keuntungan yang mereka peroleh dari obligasi tersebut. Pada saat suku bunga naik, investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko penurunan harga obligasi. Ini berarti bahwa hasil obligasi yang baru diterbitkan dengan kupon lebih tinggi akan menarik dibandingkan obligasi lama yang memiliki kupon tetap dengan tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, imbal hasil obligasi harus naik agar yang lebih rendah. Oleh karena itu, imbal hasil obligasi akan naik agar tetap kompetitif di pasar. Sebaliknya, jika suku bunga turun, investor akan memiliki obligasi dengan tingkat kupon tetap akan mengimbal hasil yang lebih tinggi relatif terhadap suku bunga pasar. Selanjutnya, implikasi terhadap strategi investasi di pasar keuangan Indonesia. Fluktuasi harga dan imbal hasil obligasi akibat perubahan suku bunga memiliki dampak besar pada keputusan investasi di pasar obligasi. Investor cenderung melakukan penyesuaian portofolio berdasarkan ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga. Jika diperkirakan suku bunga akan naik, investor mungkin akan menjual obligasi dengan harga yang masih relatif tinggi untuk menghindari kerugian capital loss di masa depan. Sebaliknya, ketika suku bunga diperkirakan turun, investor akan membeli obligasi dengan harapan mendapat keuntungan dari kenaikan harga obligasi. Di Indonesia, investor institusi seperti dana pensiun, asuransi, dan reksadana seringkali memiliki portofolio obligasi yang besar. Mereka cenderung memprioritaskan stabilitas imbal hasil dan menghindari fluktuasi harga yang besar. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap suku bunga menjadi faktor utama dalam strategi alokasi aset di pasar obligasi. Selanjutnya, pengaruh kebijakan suku bunga terhadap obligasi pemerintah dan korporasi. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi baik obligasi pemerintahan maupun obligasi korporasi. Obligasi pemerintah seperti surat utang negara atau bisa disebut SUN umumnya dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan obligasi korporasi karena dukungan pemerintah. Namun, obligasi korporasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko kredit lebih besar. Ketika suku bunga naik, spread antara imbal hasil obligasi pemerintah dan korporasi cenderung melebar karena investor akan meminta imbal hasil lebih tinggi dari obligasi korporasi untuk mengkompensasi risiko tambahan. Selain itu, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan, sehingga perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menerbitkan obligasi dengan suku bunga yang kompetitif. Hal ini dapat memperlambat aktivitas penerbitan obligasi korporasi di pasar keuangan. Selanjutnya, strategi investasi menghadapi fluktuasi suku bunga. Untuk menghadapi fluktuasi suku bunga, investor dapat menerapkan beberapa strategi investasi. Salah satunya strategi yang populer adalah leveraging, yaitu pembelian obligasi dengan berbagai jatuh tempo yang berbeda. Strategi ini membantu mengurangi risiko kerugian akibat perubahan suku bunga karena investor akan selalu memiliki obligasi yang jatuh tempo dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, diversifikasikan portofolio dengan menggabungkan obligasi pemerintah, korporasi, dan instrumen keuangan lainnya dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi suku bunga. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan, kebijakan suku bunga Bank Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap harga dan imbal hasil obligasi di pasar keuangan Indonesia. Kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan harga obligasi dan peningkatan imbal hasil, sementara penurunan suku bunga memicu kenaikan harga obligasi dan penurunan imbal hasil.
Hubungan terbalik ini sangat penting bagi investor dan pelaku pasar untuk memahami karena akan mempengaruhi kebutuhan investasi mereka, terutama dalam hal pengelolaan portofolio obligasi. Implikasi kebijakan suku bunga terhadap pasar obligasi juga dapat dilihat dalam perbedaan dampak antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi pemerintah yang dianggap lebih aman akan tetap menjadi pilihan utama. Namun, obligasi korporasi akan lebih beresiko ketika suku bunga naik karena peningkatan biaya pinjaman. Oleh karena itu, strategi yang dapat tepat dalam menghadapi fluktuasi suku bunga seperti diversifikasi dan laddering menjadi penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Selanjutnya saran. Yang pertama, diverifikasi investasi. Investor disarankan untuk mendiverifikasi portofolio investasi mereka. Tidak hanya fokus pada obligasi, tapi juga mempertimbangkan instrumen lain seperti saham, reksadana, atau properti. Diversifikasi ini dapat membantu meminimalisir risiko akibat fluktuasi suku bunga. 2. Pemantauan kebijakan moneter. Investor perlu memantau secara cermat kebijakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk proyeksi suku bunga di masa mendatang. Dengan demikian, investor dapat melakukan penyesuaian yang tepat pada portofolio obligasi mereka untuk mengoptimalkan imbal hasil. 3. Pendidikan keuangan. Pemerintah dan lembaga keuangan sebaiknya meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait dengan investasi di pasar obligasi. Pemahaman yang baik mengenai dampak kebijakan suku bunga akan membantu masyarakat mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.